Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Gini kali pikiran gadis labil dan polos. Zo membuka tutup botol wine, lalu menuangkan ke gelas dan meminum beberapa teguk. Untuk menenangkan pikirannya yang begitu kalut sampai kepalanya terasa berat. Zo bersandar ke sandaran sofa sejenak memejamkan matanya. Ak! Teriak frustasi Zo saat dalam pikirannya kembali terlintas Raisya yang sudah bersamanya beberapa hari ini. Kamu kemana saja? Tanya Zo langsung mengangkat telepon Raisya di deringan pertama. Tidur. Jawab Raisya singkat. Bisanya kamu tidur sedangkan saya hampir gila. Sampai sakit kepala memikirkan kamu, ucap Zo dengan nafas berat. Raisya langsung mengalihkan panggilan itu ke video dan tertawa renyah. Melihat wajah berantakan Zo. Kakak belum mandi ya? Tawa geli Raisya melihat Zo yang tampilannya begitu berantakan. Memakai kemeja kusut dengan rambut acak-acakan. Baru pulang kerja. Jawab Zo sedikit merapikan rambutnya dengan tangan. Menatap Raisya yang terlihat sangat fresh itu dengan wajah tenang. Minum apa kakak? Suara meninggi Raisya begitu melihat Zo meminum air dari gelas. Wine, jawab Zo singkat. Berhenti nggak? Raisya terdengar marah ketika tahu Zo meminum wine. Saya sudah terbiasa meminumnya, jawab Zo dengan senyum tipis melihat wajah khawatir Raisya. Yang cukup berlebihan menurut Zo. Oh, mau mati terbiasa minum racun. Kesal Raisya mempelototi Zo. Kalau memang begitu sudah mati dari dulu saya. Jawab Zo tertawa spontan. Saat Raisya benar-benar marah karena melihat Zo masih meminum wine. Jadi kakak mau buat aku merasa kehilangan. Suara kecil Raisya menatap Zo sendu lalu detik berikutnya air matanya sudah menetes. Astaga, tidak baby, jangan menangis. Saya tidak akan meminumnya lagi. Ucap Zo meletakkan gelasnya. Kakak tahu minuman itu berbahaya, tapi kenapa masih meminumnya? Tanya Raisya yang merasa sedih. Melihat Zo yang sepertinya tidak peduli dengan kesehatannya. Saya meminumnya hanya untuk meredakan stres dan pusing di kepala sehabis bekerja. Bukan untuk mabuk, jadi tenang ya baby, ucap Zo yang merasa senang saat Raisya peduli padanya. Ya, kalau stres dan pusing istirahat bukan minum minuman keras. Ucap Raisya yang sama sekali tidak ingin Zo kenapa-kenapa. Iya ini saya lagi istirahat, jawab Zo merebahkan tubuhnya di atas sofa. Menatap Raisya dengan intens melalui layar ponselnya. Dekat sangat ngeselin tapi kalau jauh bikin rindu juga. Batin Zo menatap Raisya. Mandi dulu gih kak masa langsung tidur. Ucap Raisya pada Zo yang sudah memejamkan mata. Iya.
Ucap Zo langsung menuju kamar mandi. Kakak mau mandi sambil VC. Ucap Raisya menggoda Zo yang membawa ponselnya ke dalam kamar mandi. Boleh kalau kamu mau lihat-lihat dulu. Goda Zo balik langsung melepas bajunya. Ingin melihat reaksi gadis nekat itu yang ternyata takut saat Zo terlalu intim padanya. Ak, teriak Raisya langsung mematikan telepon tak mau melihat lebih jauh. Baby saya mandi sebentar ya, jangan tidur dulu saya ingin bicara. Pesan singkat Zo yang hanya di-read oleh Raisya. Dua minggu kemudian, Ayang. Teriak Raisya kesenangan melambaikan tangannya di tepi jalan begitu melihat mobil Zo lewat. Mengapa berdiri di tepi jalan panas baby? Ucap Zo setelah turun dari mobil menghampiri Raisya dan meminta bodyguard memayungi. Ayang capek ya? Tanya Raisya melihat wajah Zo yang begitu lelah. Iya, jawab Zo singkat mengelus kepala Raisya. Yang sepertinya baru pulang sekolah itu karena masih pakai seragam. Sini aku manjain. Ucap Raisya menggenggam tangan Zo lalu mengajak Zo masuk ke mobilnya. Ngapain? Tanya Zo yang berjalan mengikuti Raisya. Kita ke restoran yuk, Kak jalan-jalan. Ucap Raisya membuka pintu mobilnya di sebelah kemudi untuk Zo. Besok ya baby, saya sangat lelah sekarang. Ucap Zo yang masih berdiri belum mau masuk ke mobil Raisya. Dia ingin pulang dan benar-benar butuh istirahat. Karena sudah bekerja full-time semingguan ini menyelesaikan proyeknya. Belum lagi masalah di markas mafianya. Membuat Zo kelelahan menghandle semuanya. Ayo Kak pengen jalan. Rengek Raisya rada memaksa. Tapi saya... Raisya berjinjit dan mengecup pipi Zo. Lalu memeluk Zo dengan manja sambil merengek. Sampai perlahan Zo luluh hingga tidak bisa menolaknya. Baiklah baby, tapi jangan lama-lama ya. Ucap Zo melepas jasnya tak sanggup menolak permintaan Raisya. Iya. Senang Raisya sampai meronta-ronta lalu mempersilahkan Zo masuk ke mobilnya. Pakai sabuk pengaman dulu. Ucap Raisya memakaikan sabuk pengaman untuk Zo. Maaf ya, saya terlalu sibuk sampai gak punya waktu untuk kamu. Ucap Zo dengan spontan merasa bersalah. Saat menatap wajah pacarnya dari jarak begitu dekat. Effort gadis kecil itu sungguh luar biasa. Enggak papa, kakak kan kerja. Jawab Raisya memaklumi, sesampai di restoran. Pesan tempat khusus, ucap Zo pada bodyguardnya begitu turun dari mobil. Tempat biasa aja kak, ucap Raisya. Tidak, baby. Bantah Zo lalu mengajak Raisya ke dalam restoran yang diinginkan gadis itu. Dalam ruangan private itu Zo dan Raisya duduk bersebelahan di sofa. Kenapa? Tanya Zo sambil melonggarkan dasinya karena sedari tadi Raisya terus menatapnya. Sini. Ucap Raisya merentangkan kedua tangannya menatap Zo dengan senyuman hangat.
Tanpa menjawab atau membantah, Zo mendekat dan masuk ke pelukan gadis kecil itu untuk pertama kali. Capek banget ya kerjanya? Tanya Raisya mengelus kepala dan punggung Zo yang kini bersandar dalam pelukannya. Iya, capek banget. Keluh Zo menikmati elusan lembut Raisya di kepalanya. Yang selama ini tidak pernah Zo rasakan kecuali dari mominya. Tanpa Zo sadari, dia sudah bercerita banyak pada Raisya. Bahkan berkeluh kesah saat merasakan kenyamanan dalam pelukan gadis itu. Ditambah aroma baby fresh dari tubuh gadis itu. Sungguh menenangkan pikiran dan tubuh Zo yang sudah begitu kelelahan. Begitu pelayan yang akan mengantarkan makanan mengetuk pintu, Zo langsung stay cool dan tiba-tiba merasa malu sendiri dengan dirinya. Tiba-tiba berubah kepribadian menjadi manja. Dan Zo benar-benar geli sendiri membayangkan dirinya. Yang barusan bermanja pada Raisya tanpa dia sadari. Nggak usah malu, biasa aja kak. Tawa Raisya tahu kalau Zo merasa malu karena sudah bermanja. Dan sepertinya pria itu tidak pernah begitu sebelumnya. Sampai dia sendiri kaget saat sadar dia barusan bermanja. Tidak, baby, saya pria, tidak pantas manja. Ucap Zo dengan tegas, menyadari dia salah dalam bersikap. Setelah semua pelayan itu pergi, Raisya kembali merentangkan kedua tangannya sambil tersenyum lebar. Benar tidak mau? Goda Raisya melihat Zo yang terlihat begitu bimbang. Logikanya mengatakan jangan, tapi fisiknya tidak bisa berbohong ingin dipeluk lagi. Tidak, tegas Zo yang punya pendirian dan bisa mengendalikan keinginan dirinya. Kakak anggap aku pasangan kan? Tanya Raisya dengan lembut. Iya, jawab Zo lugas. Ya udah, sini aku peluk. Jangan egois kak, kalau memang ingin katakan saja. Ucap Raisya memeluk dan kembali memanjakan Zo seperti tadi. Tapi, sekeras apapun Zo menolak, tubuhnya tak bisa bohong. Bahwa dia nyaman dengan sentuhan Raisya. Berbaringlah. Ucap Raisya menepuk pahanya. Zo dengan cepat meluruskan kedua kakinya. Lalu tidur menjadikan paha Raisya bantalnya. Mulai sekarang apapun yang kakak rasakan atau pendam, cerita ya. Kan kakak udah punya aku, sekarang jangan memendam sendiri. Ucap Raisya dengan begitu romantis. Sambil memijit pelipis Zo yang berbaring di pangkuannya itu. Jadikan aku tempat pulang ya kak. Jangan lagi memendam semuanya sendiri. Ucap Raisya yang sengaja bicara begitu. Karena dari informasi terbaru yang dia dapatkan dari bodyguardnya, Zo adalah pribadi yang sangat mandiri dan tertutup. Jujur saja, sebenarnya sangat sulit bagi Raisya untuk mendapat informasi akurat tentang Zo. Karena data-datanya sangat banyak yang dimanipulasi, bahkan tipuan. Saya terbiasa apa-apa sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi saya tidak terbiasa mengeluh, apalagi bercerita pada orang lain. Ucap Zo menatap Raisya dengan intens sedari tadi. Aku memang tidak bisa membantu apapun kak. Tapi walaupun begitu, setidaknya dengan kakak bercerita padaku.
beban di kepala kakak akan sedikit menghilang. Jawab Raisya dengan suara kecil. Dari ucapan Zhou dia menjadi sadar kalau mereka memang tidaklah sefrekuensi sehingga tidak bisa mengerti satu sama lain. Baby, kamu jangan salah paham. Saya senang dengan kehadiran kamu. Walaupun kamu tidak mengerti dengan kepribadian saya sepenuhnya, ucap Zhou berbaring miring membenamkan wajahnya di perut. Dan melingkarkan tangannya di pinggang Raisya. Ya, tapi... Tidak, baby. Mari kita saling memahami. Ucap Zhou yang lama-kelamaan menjadi takut kehilangan Raisya. Mau ya? Tanya Zhou melonggarkan pelukannya lalu menatap Raisya dalam posisi sedekat itu. Iya. Tapi kakak harus mau jadi bayi manjanya aku. Ucap Raisya memberikan syarat. Itu adalah cara licik Raisya agar bisa membuat Zhou ketergantungan dan menggenggam pria itu dalam hidupnya. Tapi, kalau nggak mau ya udah, aku cari bayi yang lain. Ucap Raisya berhenti mengelus kepala Zhou. Berani kamu cari yang lain, saya buatkan bayi beneran di perut kamu. Ucap Zhou penuh keseriusan. Ih, kakak mau perko. Aku. Suara meninggi Raisya. Ya enggaklah baby, mending saya nikahi kamu biar bisa sepuasnya. Senyum mesum Zhou. Ih, kakak nggak bakalan sanggup penuhi mahar aku. Ucap Raisya yang benar-benar kaget saat tahu sisi lain dari Zhou. Ternyata cowok pendiam itu lebih mesum dari cowok friendly. Kamu siksa saya dengan mahar kamu, saya siksa kamu nanti di atas ranjang. Bisik sensual Zhou yang tiba-tiba menjadi banyak bicara saat bertemu orang yang tepat. Ih, kakak, aku masih kecil. Ucap Raisya menutup telinga saat ucapan Zhou membuat pikirannya jadi kemana-mana. Oh iya, maafkan saya baby. Senyum simpul Zhou kembali membenamkan kepalanya di perut Raisya yang terasa begitu kenyal. Apakah jadi bayi kamu dikasih susu baby? Tanya Zhou yang benar-benar menikmati posisinya saat ini. Elusan lembut Raisya di kepalanya sungguh membuat Zhou lupa diri. Kakak mau susu? Nanti kita beli ya. Ucap Raisya dengan polos masih mengelus kepala Zhou. Benar-benar memanjakan Zhou dengan penuh kasih sayang. Kenapa harus dibeli, kamu kan ada? Ucap Zhou menatap Raisya dengan cemberut. Mana ada, serius nggak ada loh, aku bawa susu sekarang kak, nanti kita beli ya. Ucap Raisya yang biasanya memang sering membawa susu kotak di tas sekolah. Tapi sekarang memang tidak ada. Kamu bohong, udah jelas dibawa bilangnya nggak ada. Cemberut Zhou semakin manyun. Ih, beneran nggak bohong aku kak, emang nggak bawa susu hari ini. Ucap Raisya dengan jujur saat Zhou tak kunjung percaya. Ini kamu bawa 2 lagi, tega banget kamu bilang nggak ada. Ucap Zhou semakin mepet ke Raisya, entah kenapa dia jadi kecanduan dengan sentuhan Raisya. Mana ada, lihatlah tas sekolah aku kalau nggak percaya. Ucap Raisya mengambil ranselnya. Lalu memberikan pada Zhou yang masih berbaring di atas pahanya. Tuh, nggak ada kan? Tanya Raisya lagi pada Zhou yang benar-benar memeriksa isi tas sekolah Raisya. Ini
roti baby. Senyum merekah Zo memegang bungkusan putih tipis sambil menahan tawa. Itu Softex bukan roti. Kakak ini gimana sih, itu aja nggak tahu. Kata Raisya dengan spontan tampak wajah polosnya. Yang benar-benar membuat Zo ingin menggigit gadis menggemaskan itu. Kamu lagi PMS? Tanya Zo yang dibalas gelengan oleh Raisya. Terus kenapa bawa ini? Tanya Zo dengan pikiran liarnya membayangkan sesuatu. Ya buat jaga aja. Udah jangan pegang-pegang, gak malu apa kakak pegang beginian? Ucap Raisya kembali menyimpan benda itu dalam tasnya agar tak diperhatikan Zo lagi. Kenapa saya yang malu harusnya kan kamu? Ucap Zo yang sebenarnya cukup heran dengan reaksi Raisya yang biasa aja. Ngapain malu? Kan cuma Softex bukan CD. Lagian pria itu sering melihat iklan ini. Ucap Raisya santai, karena memang iklannya banyak sekali di mana-mana jadi sudah menjadi hal lumrah. Saya kan cuma sering lihat gak pernah pegang. Ucap Zo masih memperhatikan Raisya dengan detail dari arah bawah. Tadi kan udah kakak pegang. Berarti udah hilang rasa penasarannya kan? Jawab Raisya dengan santai menatap ke atas meja depan mereka dan mulai ngiler melihat hidangan. Gini kali pikiran gadis labil dan polos. Batin Zo yang punya sensasi tersendiri pacaran dengan gadis kecil. Tapi kalau kakak mau susu minta sama pelayan aja kalau memang pengen. Ucap Raisya yang sedang meminum beberapa teguk jus itu. Enggak mau saya, ucap Zo berbaring miring membenamkan wajahnya di perut Raisya. Loh tadi katanya pengen susu, ucap Raisya mengelus kepala Zo yang benar-benar bermanja dengan sendirinya. Saya mau susu kamu, ucap Zo to the pounds. Ya tapi aku nggak ada bawa susu hari ini kak. Ucap Raisya memberi pengertian. Ini, tunjuk Zo. Bersambung.